Halo guys, kembali lagi sama gue Putu Bali Official. Hari ini dan di video ini gue mau bahas ya, dokumen apa aja sih yang kita perlukan kalau kita mau kerja ke kapal pesiar. Nah, dokumen-dokumen ini sangat penting bagi pelaut, khususnya bagi pelaut ataupun bagi perantau luar negeri ya, karena tanpa dokumen ini kalian nggak bisa masuk ke negara orang maupun kalian nggak bisa check-in di bandara ya, karena pas check-in itu kalian juga memerlukan dokumen ini ya. Jadi dokumen pertama yang kalian harus punya itu yang paling dasar banget itu adalah paspor ya. Paspor itu kalian harus punya dan harus bikin, dan itu prosesnya sangat cepat juga, dan kalian bisa datengin kantor imigrasi terdekat di tempat kalian. Tapi sekarang gue dengar kalau mau bikin paspor itu kita harus daftar online dulu. Jadi pulang ini gue mau update paspor juga. Nanti pas bikin paspor itu gue mau buat tutorial juga gimana caranya daftar paspor biar nggak bikin biar nggak ngajak calo lagi ya, biar nggak bayar calo lagi ya, karena jatuhnya sangat mahal banget. Dan dokumen kedua itu visa. Nah, visa kayak jantung kita ya, kalau kita manusia kayak jantung kita ya, karena tanpa visa kalian nggak bisa masuk ke negara orang. Misalkan kalau kalian mau ke USA, Amerika Serikat, kalian harus perlu visa, dan itu namanya visa Siwandia. Itu visa Siwandi itu khusus untuk pelaut ya. Jadi kalau untuk yang di darat itu mungkin beda lagi visanya ya, kayaknya beda, tapi gue nggak tahu namanya itu visa apa namanya, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu cuma Siwandi aja buat pelaut. Nah, dan kita juga visanya itu beda-beda. Maksudnya kalau kalian joinnya berangkatnya di Europe, kalian harus bikin visa Schengen ya. Visa Schengen itu lebih gampang bikinnya daripada visa Siwandi itu, karena Siwandi itu visa Amerika itu sangat ketat banget buat dapetinnya ya. Karena lu salah dikit, lu mungkin di reject visanya dan mungkin dapat paper kuning atau paper merah. Kalau gue dengar kalau dapat paper kuning itu lu di cancel, dan lu harus nunggu selama 2 minggu kalau nggak salah ya, koleksi kalau gue salah. Dan yang paper merah itu lu harus bikin ulang lagi sekitar 6 bulan ya, sekitar ya, yang gue tahu ya sekitar 6 bulan. Nah, kalau visa Schengen itu gampang banget, dan kalian bisa langsung eh, ke calo maupun ke agent kalian buat bikin visa Schengen-nya itu, dan itu gampang banget prosesnya. Lu tinggal, kalau gue dari Bali, lu tinggal ke Jakarta, ke kedutaan besar negara-negara Eropa, misalkan kedutaan besar Spanyol ataupun Perancis. Lu langsung ke sana dan prosesnya cuma 1 mingguan aja, dan udah kelar ya. Dan interviewnya juga gampang banget kalau visa Schengen, karena kalau buat visa Amerika ya, visa Siwandi itu susah banget interviewnya, dan lu harus kayak tentara ya. Lu harus tegas, ditanya gini harus jawabnya gini, dan nggak boleh neko-neko ya, karena salah dikit itu nyawa melayang. Maksudnya salah dikit kalian bisa lolos atau nggak lolos ya, nasib-nasiban lah ya. Dan yang dokumen ketiga itu kalian perlu BST. BST itu Basic Safety Training, dan itu kegunaannya buat training kita sebelum kalau misalkan ada emergency di kapal. Lu udah tahu lu harus ngapain. Misalkan lu harus lompat dari kapal itu, misalkan abandon ship, lu harus lompat dari ketinggian berapa, dan lu diajarin bahwa pakai fire extinguisher,
dan adalah materinya ya, dan gue udah lupa juga karena gue belum perpanjang, dan itu masa berlakunya selama 5 tahun. Dan pas juga pulang ini gue mau buat BST, mungkin kalau ada kesempatan gue mau buat juga videonya gimana sih prosesnya pembuatan Basic Safety Training ini ya, BST ini ya. Dan dokumen yang keempat itu adalah ini apa namanya, medical. Ini sangat penting karena badan lu akan dicek semua ya, dicek semua, mau dari darah, kencing, kolesterol, apapun itu, mata, telinga, hidung, mulut, semua gigi, apapun itu yang ada di dalam badan lu dan di luar badan lu itu semua dicek ya. Kalau misalkan lu punya apa namanya, riwayat penyakit, misalkan riwayat penyakit kuning, penyakit kejang, epilepsi namanya ya, mungkin ya, yang kejang-kejang itu, mungkin lu nggak bisa berangkat karena gue punya tetangga yang mau kerja ke kapal dan dia udah lolos interview, tapi setelah medical, dia itu nggak lolos karena dia punya riwayat penyakit epilepsi ya, penyakit ayan lah ya, lebih gampang ucapnya penyakit ayan. Jadi di riwayatnya itu dia kelihatan kalau punya riwayat penyakit itu, jadinya dia nggak bisa berangkat. Dan di sini lu harus jaga makan banget karena di medical itu lu harus puasa sebelum besoknya lu harus puasa malam sekitar jam 8 lu puasa sampai besok. Lu nggak boleh makan nasi ya, lu boleh minum air tapi nggak boleh makan apapun itu ya. Makan nasi, makan apapun itu lu nggak boleh makan karena itu sangat ngaruh banget buat kesehatan lu ya, buat kadar gula mungkin ya, kalau nasi kan ada gulanya. Dimanapun itu lu medical, lu pasti disuruh puasa ya, walaupun lu medical di kapal, medical di luar, lu pasti disuruh puasa karena itu sangat penting banget ya. Dan masih ada banyak banget dokumen-dokumen yang perlu lu sediain, dan itu lu harus nyiapin uang lumayan banyak, dan lu harus siapin dana lah ya sebelum kerja ke kapal, karena banyak banget dokumen yang lu perlukan dan banyak kesana kemari ya. Nah, dan gue lupa lagi, ada yang terakhir, dokumen yang terakhir ya, itu namanya Seaman Book, buku pelaut ya. Dan ini khusus untuk buku pelaut, ini sangat murah. Ini sangat murah banget. Ini adalah dokumen yang paling murah ya bagi pelaut ya. Gue kemarin bayar cuma 100.000 di pelabuhan Syah Bandaran namanya ya. Dimanapun itu lu pasti buatnya di Syah Bandaran ya. Itu Syah Bandaran. Nah, di sana lu buat Seaman Book dan itu berlakunya cuma 2 tahun ya. Nah, itu aja sih dokumen-dokumen yang lu perlukan buat kerja ke kapal pesiar ya. Dan masih banyak lagi, dan gue juga nggak tahu karena gue joinnya cuma di US dan sama di Eropa ya. Jadi mungkin kalau ke negara lain itu lu perlu bikin OK to board namanya, misalnya ke Australia lu perlu bikin OK to board, karena gue belum pernah ke sana jadi gue nggak bisa jelasinnya apa itu OK to board. Ya semoga aja sih gue bisa ke Australia biar bisa ngerasain apa itu mukul kanguru ya. Siapa sih lebih kuat, kanguru apa gue ya? Gue mau coba nantang kanguru itu ya. Nah, itu aja sih video dari gue. Semoga videonya bermanfaat bagi anak muda yang mau kerja ke kapal pesiar ya. Gue di sini nggak muluk-muluk orangnya, dan gue cuma ngebantu kalian, ngasih informasi kalian gimana dokumen-dokumen apa sih yang kalian perlukan kalau lu mau kerja di kapal pesiar ya. Nah, itu aja, dan terima kasih yang udah nonton. Selamat menonton ya. Bye-bye.